Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan kuliah dengan kuliah antropologi kesehatan dengan materi antropologi dalam praktik keperawatan. Jadi di sini nanti masih sekitar gambaran umum bagaimana antropologi kesehatan dan bagaimana sikap sebagai perawat ketika menghadapi klien yang merupakan anggota dari masyarakat yang melekat di dalamnya budaya. Oke, kita mulai. Jadi harus diketahui dulu bahwa antropologi kesehatan ini adalah studi yang mempelajari tentang bagaimana pengaruh unsur-unsur budaya terhadap penghayatan masyarakat tentang penyakit dan kesehatan. Ini perlu diketahui. Misalnya saat ini ada yang ketika misalnya ada pandangan di masyarakat tentang kesehatan, itu kita perlu gali itu dasarnya apa, apakah memang berdasarkan informasi yang valid dapat dipercaya atau sekedar turun-temurun dari masyarakat. Nah, biasanya yang ada di masyarakat itu lebih banyak kepada faktor turun-temurun informasi yang diturunkan dari orang-orang sebelumnya atau dari orang tua dari masyarakat. Kemudian antropologi kesehatan yang merupakan cabang dari antropologi terapan ini banyak membahas tentang aspek kesehatan dan penyakit. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa di masyarakat juga itu punya pemahaman tentang bagaimana kesehatan dan penyakit. Bahkan ada hal-hal yang saat ini mungkin dapat bermanfaat. Nanti kita akan bahas yang itu untuk minggu depannya. Kemudian bagaimana sumbangsi antropologi ini, ternyata antropologi ini dapat memberikan bagaimana cara pandang, bagaimana pola pikir, bagaimana melihat situasi kesehatan yang ada di masyarakat. Jadi kita di sini lebih banyak menjadi pengamat situasi bagaimana yang ada di masyarakat mengenai kesehatannya. Dan yang perlu ditekankan bahwa jangan langsung terburu-buru menyalahkan. Kita harus mengidentifikasi dulu, menganalisa sehingga kita mengetahui yang mana yang salah, yang mana yang harus diperbaiki, dan yang mana harus bisa dipertahankan. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa antropologi kesehatan itu melihat bagaimana fenomena yang ada di masyarakat tentang perawatan dan pengobatan. Kemudian tadi apakah ini sudah turun-temurun sejak berapa lama? Kemudian apakah yang dilakukan itu bertentangan dengan kesehatan atau tidak? Ini harus yang perlu diketahui karena ada hal-hal yang sangat prinsipil yang kadang-kadang mungkin kita harus perlu mengkaji lebih jauh. Misalnya ada masyarakat yang datang kemudian harus didampingi dengan orang tua, sementara mungkin ada beberapa pertimbangan bahwa itu tidak perlu harus ada ini, mungkin cukup pasif. Nah, ini yang harus diketahui bahwa ternyata ini sudah disampaikan, kadang di promosi kesehatan juga kadang disampaikan, di KDK juga sempat disampaikan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan, dan di sini dilihat ada 4: lingkungan, keturunan, pilihan kesehatan, perilaku, dan yang paling besar sumbangsinya itu adalah perilaku. Nah, perilaku ini semua tidak terlepas dari faktor budaya dan pengetahuan, dan biasanya yang lebih banyak adalah faktor budaya. Nah, karena kenapa? Karena ternyata dari faktor perilaku itu 60% itu dapat mempengaruhi kesehatan. Itu ya, 60% besar sekali. Nah, sehingga berbicara tentang perilaku itu tadi berkaitan juga dengan faktor budaya yang ada di masyarakat. Misalnya ini kita lihat contoh-contoh perilaku yang ada di masyarakat yang mempengaruhi kesehatan. Misalnya budaya patriarki ini masuknya
budaya yang lebih menonjolkan laki-laki, dominasi laki-laki di dalam keluarga, misalnya siapa yang mengambil keputusan, perempuan tidak boleh mengambil keputusan sebelum di ACC atau disetujui oleh kepala keluarga. Ini tidak bisa dipungkiri bahwa ini banyak di masyarakat, sehingga disinyalir bahwa misalnya keputusan yang misalnya ini ada seorang ibu yang sudah mau melahirkan, kemudian sudah ada tanda-tanda kegawatan, keluarga tidak bisa berbuat apa-apa karena ditunggu bahwa suaminya itu tidak ada, sehingga jangan sampai ini mempengaruhi keselamatan dari si ibu, bahkan disinyalir juga dapat mempengaruhi juga angka kematian ibu. Misalnya juga ada kebiasaan masyarakat yang mengunyah makanan kemudian diberikan kepada bayi. Kita tidak tahu bahwa yang mengunyah makanan ini apakah bersih di dalam rongga mulutnya, apakah tidak bebas dari penyakit, apalagi penyakit-penyakit yang menular. Terus diberikan ke bayinya dan ini bisa mempengaruhi kesehatan dari bayi. Kemudian ternyata juga di masyarakat itu banyak mungkin masih terfokus ketika merawat bayi baru lahir itu harus ada neneknya. Tidak bisa orang lain melakukan kecuali harus neneknya. Ini juga hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian, nah seperti disampaikan tadi bahwa ternyata faktor budaya itu sangat erat kaitannya dengan persoalan kesehatan. Nah kita harus melihat yang mana yang mendukung, yang mana yang sebenarnya bertentangan. Jadi tadi kita tidak hanya melihat sebagai hambatannya, tapi kita melihat juga sebagai pendukungnya. Misalnya apa ya, misalnya ada budaya-budaya di masyarakat makan bersama. Itu budaya di masyarakat, kalau misalnya tidak makan bersama itu ada hal yang lain. Atau misalnya makan rame-rame, hajatan, itu kan asal selama makanannya tidak membahayakan, kemudian dibuat dengan prinsip kesehatan yang baik, masalah kebersihannya yang tidak menimbulkan diare. Nah itu bagus, berarti itu kan untuk suplai nutrisi pada masyarakat. Kemudian ini juga yang harus diperhatikan, ternyata itu tidak mudah memang merubah perilaku yang ada di masyarakat. Kita harus benar-benar harus paham bagaimana harus kita, dan ingat harus dilakukan secara pelan-pelan, tidak langsung serta merta mengatakan salah. Jadi kita harus bicara, dan cara menyampaikannya pun itu tidak langsung di depan masyarakat. Mungkin jika itu mempengaruhi pola pikir secara keseluruhan, bisa kita menggunakan tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, atau yang lainnya. Kemudian ini perubahan yang ada di masyarakat memang kita perlu lakukan. Kemudian dilakukan tadi secara perlahan-lahan sehingga ada kesadaran dan diharapkan menjadi kebiasaan. Misalnya di dalam masyarakat saat ini yang wabah COVID, kenapa sih orang COVID dianggap sebagai aib? Karena malu karena bisa yang ada di masyarakat ketika dia menderita corona atau COVID dianggap menjadi sesuatu yang membawa kesialan, membawa masalah di masyarakat karena dapat menyusahkan orang lain. Padahal kan namanya penyakit tidak ada yang minta-minta, mungkin juga karena perilaku yang kurang proteksi diri sehingga terjadi penularan. Kayak gitu, makanya kenapa sih ada stigma-stigma di masyarakat? Hal itu tidak lain karena dianggap bahwa itu adalah aib. Misalnya juga orang yang mengalami gangguan jiwa, orang gangguan jiwa kan banyak yang ditertawai, banyak yang diolok-olok, tapi tidak banyak yang bagaimana mengembalikan orang gangguan jiwa ini ke hal yang keperawatannya. Misalnya apalagi orang yang sudah sembuh tiba-tiba dibilangkan oh ini mantan orang gangguan jiwa, bisa stres, itu tidak boleh. Itu stigma-stigma yang ada di masyarakat ini juga yang harus dilawan.
Nah, apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan misalnya ketika kita melakukan asuhan keperawatan, ini faktor budaya ini harus kita pertimbangkan karena dapat membantu pelancaran asuhan keperawatan. Misalnya ketika kita akan memberikan informed consent atau berpersetujuan, kita harus mengetahui sama siapa yang mengambil keputusan. Jangan langsung menyuruh pasien untuk menandatangan, padahal yang mengambil keputusan itu adalah suaminya, karena budaya patriarki. Kadang-kadang juga harus menunggu orang tua dari si pasien, misalnya walaupun dia sudah berkeluarga. Hal-hal yang seperti ini yang harus dipertimbangkan, karena itu adalah tadi berkaitan dengan faktor budaya, adat istiadat, ada nilai. Nah, karena apa? Karena perlu kita sadari bahwa masyarakat datang ke rumah sakit itu dia membawa nilai dan budaya yang melekat dalam dirinya. Sehingga kita perlu ketahui, bukan berarti kita harus hindari, tidak. Kita harus pahami bahwa masyarakat itu memiliki nilai-nilai yang sebenarnya sih perlu diperhatikan juga supaya karena keperawatan ini dia peka terhadap budaya yang ada di masyarakat. Selama budaya-budaya itu tidak bertentangan, nah kita bisa fasilitasi, tapi kalau bertentangan, nah bisa kita komunikasikan secara baik-baik. Minggu depan nanti kita akan banyak bahas juga tentang bagaimana sih dalam praktik keperawatan secara langsung dan implikasinya. Oke, demikian untuk kuliah kita hari ini. Nanti akan ada tugas, silakan perhatikan linknya. Bapak tutup, billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.